إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban salat Jumat kita. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang makbulah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang dicatat oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya yang terkenal dengan Sahih Ibnu Hibban, kemudian disusun ulang oleh Al-Amir Alauddin Ibnu Bulban Al-Farisi yang kitabnya dikenal dengan Al-Ihsan fi Taqribi Sahih Ibnu Hibban. Di dalamnya Ibnu Hibban meriwayatkan, qala akhbarana Abdullah bin Muhammad ibn Salmin bi Baitil Maqdis qala haddatsana Harmalah bin Yahya qala haddatsana ibn Wahbin qala akhbarani Amr ibn al-Haris anna Abas Samah haddatsahu an Ibni Hujairah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sanadnya Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi.
Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'ala Musa rabbahu an sitti khisalin. Musa bertanya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 6 perkara. Kana yazunnu annaha lahu khalisah. Nabi Musa menganggap bahwa 6 perkara itu hanya dimilikinya semata. Akan tetapi yang ketujuh, was-sabi'ah lam yakun Musa yuhibbuha. Perkara yang ketujuh, Nabi Musa itu kurang menyukainya. Apa pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Rabb, ayyu ibadika atqa. Ya Rabb, wahai Tuhan Allah, siapakah hambamu yang paling bertakwa kepada Engkau ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, alladzi yadhkur wa la yansa. Di naskah lain disebutkan alladzi yazkurullaha ta'ala wa la yansa. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lupa Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tarikan nafasnya. Kita tahu bahwa manusia yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Tetapi yang paling bertakwa adalah mereka yang senantiasa menjaga zikirnya, menjaga ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mereka sedang dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam setiap keadaannya. Apalagi di riwayat lain disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengingat Allah dalam segala ihwalnya, dalam segala keadaannya. Dan ini harus dipertahankan oleh orang-orang yang bertakwa kalau ingin mendapatkan predikat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa di antara orang-orang yang bertakwa. Jaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Nabi Musa selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ayyu ibadika ahda? Hambamu yang manakah yang paling mendapat petunjuk ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, alladzi yatba'ul huda. Hamba Allah yang paling mendapat petunjuk adalah mereka yang senantiasa mengikuti petunjuk. Kalau di dalam naskah lain dari riwayat ini disebutkan alladzi la yatba'il hawa. Mereka yang tidak mengikuti hawa nafsunya semata-mata. Orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya dalam arti mengikuti petunjuk, maka merekalah yang paling mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang berasal dari wahyu. Karena kita hanya diperintahkan beriman kepada Alkitab, Al-Quran, yakni wahyu.
Wahyu itu terdiri dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pendapat-pendapat manusia lain hanya dipakai sebagai untuk perbandingan, ya, bukan untuk diikuti. Yang diikuti adalah wahyu yang berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan Nabi Musa selanjutnya, fa ayyu ibadika ahkum? Siapa hambamu ya Allah yang paling adil dalam melaksanakan hukum, yang paling bijaksana dalam pelaksanaan hukum? Allah Subhanahu wa taala menjawab, alladzi yahkumu lin-nas kama yahkumu li nafsi. Mereka yang menjatuhkan hukuman, menjatuhkan aturan kepada orang lain sebagaimana dia menjatuhkan hukuman kepada dirinya sendiri. Qala, Nabi Musa selanjutnya bertanya, ayyu ibadika a'lam? Siapa di antara hambamu yang paling berilmu? Qala, alimun la yashba' minal ilmi. Alim, seorang ahli ilmu yang tidak pernah kenyang terkait dengan ilmu itu. Dia tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Dalam kondisi apapun, yajma'u ilman nas ila ilmihi. Dia mengumpulkan ilmu, belajar, menyatukan ilmu-ilmu yang ada untuk diamalkannya. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa Nabi SAW yang diajarkan kepada sahabatnya, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Selanjutnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ayyu ibadika a'az? Siapa hamba engkau ya Allah yang paling perkasa di antara yang lain? Allah Subhanahu wa taala menjawab, allazi idza qadara ghafar. Yakni mereka yang mampu melakukan balasan tetapi dia memilih untuk memaafkan orang. Jadi ini adalah hamba Allah yang paling perkasa, yang paling kuat di antara yang lainnya. Mereka yang dizalimi tetapi dia memilih untuk memaafkan. Memaafkan orang lain yang berbuat salah kepadanya. Dia mampu membalas tetapi dia tidak membalasnya. Bahkan dia berusaha sebaik mungkin terhadap mereka yang telah menyakitinya. Qala fa ayyu ibadika aghna? Siapa hambamu ya Allah yang paling kaya? Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab, alladzi yarda bima yu'ti. Mereka yang ridha dengan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia terima segala-galanya pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang. Dalam keadaan apapun dia terima dengan sabar kalau itu perkara yang sulit, dan dia bersyukur ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, fa ayyu ibadika afqar? Pertanyaan Nabi Musa selanjutnya adalah, siapa hamba engkau yang paling fakir di antara yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, sahibun mangkus.
yakni orang yang selalu merasa tidak cukup. Apapun yang dia peroleh, dia merasa tidak cukup baginya. Itulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling fakir di antara yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya menjelaskan, laisal ghina an zahrin, yang disebut kaya itu bukan yang tampak kelihatan memiliki banyak harta. Innamal ghina ghinan nafs, sesungguhnya yang disebut kaya itu adalah ketika orang itu kaya menurut persepsinya. Kaya dalam arti merasa cukup dalam dirinya. Dia tidak merasa kekurangan. Dia merasa bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu cukup saja. Dia hidup dengan normal, ya, mengimani segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wa idza aradallahu bi'abdin khairan, bila Allah Subhanahu wa taala hendak membuat kebaikan, menjadikan kebaikan bagi seseorang, ja'ala ghinahu fi nafsih, Allah akan jadikan rasa cukup itu di dalam dirinya. Allah akan titipkan rasa cukup itu di dalam dirinya. Wa tuqahu fi qalbihi, dan takwa di dalam hatinya. Baik itu rasa kaya, baik itu ketakwaan, Allah titipkan di dalam jiwanya. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran ja'ala faqrahu baina 'ainai. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan bagi seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meletakkan kefakiran itu di antara dua matanya. Apapun yang dia lihat di dalam hidupnya senantiasa tidak cukup, senantiasa kekurangan, senantiasa merasa sulit. Na'udzubillahi min zarik. Oleh karena demikian, Nabi Musa tidak menyukai hal yang terakhir itu, yakni tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim, faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.